Oke lek, penyebab yang nomor 6, engkang nomor 6. Penyebab nomor 6 apa ya lek? Oh lupa lek. Penyebab nomor 6 apa ya? Ya halo lek, konter kamu sedang sepi, omsetnya menurun dan kamu bingung apakah penyebabnya. Mungkin penyebab yang saya alami ini juga kamu alami lek. Apa sajakah penyebab konter bisa sepi lek? Langsung saja ditonton video ini lek. Oke lek, setelah saya pelajari dalam berusaha konter ya, saya dulu pernah usaha dari 2018 lek. Penyebab konter sepi itu yang pertama, yang jelas itu jam operasional ya, itu misalkan kita bukanya terlalu siang, kadang kita buka jam 6, kadang buka jam 10. Tutupnya juga kita kadang tutup jam 9, kadang bar maghrib itu sudah tutup. Nah, itu menjadikan para pembeli yang mau beli itu, calon pembeli itu cara bahasa kene itu kecelek ya. Kecelek itu misal dari rumah tuh udah niat, wah aku mau ke konternya Mas Santo gitu, wah naik motor sampai depan konter, kok tutup. Nah itu nanti besok dia pasti mikirnya, wah itu baru jam 7 malam kok udah tutup gitu. Nah, dia langsung pindah ke konter lain Nah untuk menanggulangi hal tersebut, nah saya punya saran ini kalau bisa untuk jam buka konter itu ditulis di banner depan konter bikin banner kecil ya yang kotak itu, atau banner yang panjang itu juga boleh itu ditulisi misalkan ini berkah sel, nah, jam buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, itu misalkan ada orang yang lihat banner kita kan jadi tahu, oh itu toko konter berkah sel tuh bukanya jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, tapi kita juga harus konsisten ya misal jam 7 ya kalau bisa jam setengah 7 itu sudah buka, kan ada waktu setengah jam buat bersih-bersih Dan untuk tutupnya itu juga harus kalau bisa jam 10 malam. Misal ada orang yang kehabisan pulsa mau beli pakai data buat nonton YouTube Santos aksesoris, kan bisa beli di konter kamu Terus ini penyebab yang kedua engkang nomor kalih ya, itu lokasi lokasi itu loh, tempatnya itu kurang strategis. Nah jadi orang-orang mau menjangkau ke situ itu misalnya medannya itu jauh, atau itu ya konternya itu enggak di pinggir jalan raya itu masuk ke gang-gang itu ya kan, jadi orang yang lewat itu nggak tahu ya. Kalau dulu saya juga bikin konter itu di depan rumah ya, meskipun rumah saya di depan jalan, di pinggir jalan raya, tapi kan rumah saya itu agak urene ke dalam gitu, dan areanya itu jalannya ini menurun ya. Jadi orang yang mau beli itu parkirnya susah ya, karena tempat parkir itu wah menurut saya itu utama tempat parkir yang luas, yang nyaman ya. Jadi misal orang yang mau beli itu yang naik motor maupun naik mobil itu bisa parkir di situ Nah itu kelebihan kalau kita punya lahan parkir yang luas. Nah itu yang kedua tadi ya, tempatnya itu kurang strategis. Oke, untuk yang nomor 3 ya, engkang kaping 3 tak ndelok contekan ya mau apa. Oh ya itu harga produk ya di konter kita itu mahal misal pakai data itu pasarannya 30 ya, kita jualnya 33, itu sudah termasuk mahal kita itu harus menyetarakan harga di konter di sekitar kita ya. Usahakan ya kalau kaca itu selisih, kalau selisih itu ya 500 atau 1000 gitu karena saya kan di desa bukanya kalau
selisihnya banyak itu pasti pelanggannya pada pindah le. Wes percaya sama saya le. Oke, selanjutnya tadi nomor 4 ya le, engkang nomor sekawan, yaitu pelayanannya kita itu kurang ramah le. Ya kita kan sebagai penjual melayani pembeli ya, katanya kan pembeli itu raja, itu dilayani yang ramah le. Misal ada pembeli itu gini, baru datang naik motor ngecek jagrakan dijagrakno motore, itu kita itu kalau bisa langsung standby ya, berdiri gitu le. Wah, langsung dikasih senyuman ya. Terus ditawari, "Mas, mau beli apa mas? Voucher nopo mas? Beli nopo mas? Tumbas nopo mas?" Nah gitu. Itu pasti kesan pertama pembeli itu langsung wah disambut ini ya. Beda kalau kita itu pelayanan kurang ramah. Misal ada orang beli ya kita tiduran gini, main game sambil push rank, HP-nya nggak diselehkan, nggak dipinggirin dulu, malah kita tetap push rank sambil melayani. Wah itu pasti pembeli ini mikir, wah ini ngelayanin kok sak penake dhewe gitu. Pelayanan itu nomor 1 le. Kalau pembeli udah kesan pertama udah nyaman, udah tempatnya bersih, terus orangnya ganteng senyum gitu kan, pasti pembeli itu betah le. Apalagi kalau sambil ditawari, "Ini vouchernya diisi sendiri atau saya isikan pak?" "Diisi sekalian mas." Lah itu digesekkan le, digesekkan diisi ya. Kalau sambil ngisi misal trouble atau loading itu sambil diajak ngobrol itu kan membuat konsumen itu nyaman le. Nah itu ya pelayanan yang kurang ramah, kurang baik, itu membuat orang-orang itu nggak mau kesini lagi le, membuat counter kita itu menurun ya, sepi gitu le. Itu menurut pengalaman saya le. Oke, yang nomor 5 le, engkang nomor gangsal ya, penyebab nomor 5. Sebelumnya tak minum sih le, ki ora di-endorse, minum lah wesel. Sing nomor 5 itu menurut saya ya le, kuwi counternya sering tutup le. Misal ada acara sedikit tutup lah, itu membuat orang itu juga kecilik loh le. Mau ke situ tujuannya udah mau ke situ naik motor walah tutup. Nah, nanti kalau saya sudah mengalami penyebab lain pasti saya share le. Ya intinya gitu ya le, tadi ada 5 penyebab counter kita sepi ya. Sebenarnya bukan buat counter aja sih, buat usaha-usaha toko kayak sembako ya hampir sama lah. Misal sering tutup, harganya mahal, tempatnya kurang strategis, pelayanannya buruk. Saya juga pernah dulu pas beli di toko sembako itu, wah le itu yang pelayanannya kurang bagus le. Saya kesana le beli le ya, malah dia tuh ngobrol sama ini loh pembeli lain gitu. Wah saya nggak dilayani, padahal dia udah selesai. Kalau ngobrol kan nanti aja. Itu saya padahal udah kesusu gitu, udah cuma ini mau beli terus lanjutkan perjalanan ya, itu malah ditinggal ngobrol ya. Saya yo akhirnya duduk nunggu ya, mau apa marah tak tahan gini gak apa-apa lah. Itu pengalaman ya, pengalaman yang sudah saya alami ya. Semoga dengan adanya pengalaman ini kita bisa belajar dan usaha kita, counter kita bisa sukses ya. Misal mau di subscribe boleh le, di tekan tombol klik ya. Terima kasih sudah menonton ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.